Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi diagram pencar atau yang biasa disebut juga scatter plot. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus pahami dulu apa sih pengertian dari diagram pencar. Nah, diagram pencar atau scatter plot adalah sebuah diagram yang menyajikan data dari dua variabel kuantitatif atau disebut juga bivariat. Jika kedua variabel tersebut berkorelasi, maka titik-titik data biasanya akan jatuh mengikuti sebuah pola garis atau kurva. Diagram pencar ini sering digunakan dalam analisis sebab akibat. Dalam diagram pencar ada dua variabel yang digunakan, yaitu variabel X yang berarti variabel bebas atau independen. Variabel ini tuh digunakan untuk memprediksi variabel lainnya. Nah, variabel selanjutnya adalah variabel Y, yang dimana dia ini merupakan variabel terikat atau dependen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel X. Gimana cara bikinnya? Gampang guys, easy peasy. Pertama, siapin dulu data dua variabelnya. Kedua, tentuin mana yang jadi X dan mana yang jadi Y. Ketiga, bikin skala sama label di sumbu X dan Y. Keempat, plot titik-titik datanya sesuai pasangan nilai. Nah, terakhir tinggal lihat polanya deh. Apakah terdapat hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Next, hubungan dalam diagram pencar disebut korelasi. Jika titik-titik mendekati garis lurus dan berbentuk linear, maka ada korelasi positif atau negatif. Jika berbentuk melengkung atau non-linear, maka disebut korelasi non-linear. Namun, jika titik-titik tidak membentuk pola, berarti tidak ada korelasi antara kedua variabel. Oke, sebagai contoh, mari kita lihat data tinggi badan dan berat badan pada murid. Data ini akan kita gunakan untuk membuat diagram pencar. Nih, begini guys, setelah data dipetakan ke dalam diagram pencar, terlihat bahwa titik-titik membentuk pola yang cenderung naik. Berarti terdapat korelasi linear positif. Dari diagram ini, kita juga bisa menarik sebuah garis tren atau garis kecenderungan. Garis ini membantu kita memperkirakan hubungan antara tinggi badan dan berat badan secara lebih jelas. Di antara keempat perkiraan garis tren tadi, hanya ada satu garis yang paling tepat. Biasanya disebut garis best fit. Gimana sih cara nentuin best fit? Kita bisa melihat jarak garis dengan titik-titik yang ada. Semakin dekat garis ke semua titik-titik pada diagram pencar, maka semakin tepat garis tersebut. Nah, berarti yang ini nih guys, paling tepat. Oke, itulah pembahasan mengenai diagram pencar atau scatter plot. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami bagaimana cara membuat serta menganalisis diagram pencar. Ada part 2 nih guys, gak sampai sini aja. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe biar gak ketinggalan materi berikutnya. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.